Shalom. Ya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, saya lihat jam kita sudah jam 9, tapi tidak masalah karena memang hari ini banyak acara kita yang akan kita laksanakan dan puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Saat ini kita masuk di dalam firman Tuhan dengan tema keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi, bisa minta tolong. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Mari kita bacakan ayat ini secara bergantian. Saya bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 saya mulai. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mungkin PPT-nya bisa di next, enggak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat satu teks yang begitu indah untuk kita boleh pelajari bersama. Kok enggak bisa ya? Di situ dikatakan bahwa ada dua tokoh ya sebagai pelayan di gereja di Filipi pada waktu itu, namanya Euodia dan Sintike. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini adalah rekan di dalam pelayanan di sebuah gereja di jemaat Filipi ya. Mereka benar-benar berjuang memberikan yang terbaik di dalam pelayanan yang ada. Tetapi tidak bisa dielakkan bahwa ternyata di dalam rekan pelayanan pun ada satu masalah. Mungkin perbedaan pendapat ya di dalam pelayanan yang ada. Dan saya coba lihat apa sih yang menjadi dasar perselisihan atau masalah mereka antara Euodia dan Sintike ini. Ternyata hanya sebatas perbedaan pendapat saja Bapak Ibu. Tidak ada hal yang terlalu fundamental, terlalu mendasar. Mungkin masalah doktrin mungkin kita bisa ya boleh setujui dan mungkin kita bisa dukung. Tetapi ternyata ini hanya sebatas perbedaan pendapat saja. Yang sesungguhnya tidak terlalu diberat-beratkan, tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi itulah kenyataan di dalam kerekanan, di dalam pelayanan pun terjadi hal seperti ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, yang menarik di dalam bagian ini, Paulus melihat bahwa pengaruh masalah antara Euodia dan Sintike ini sangat berpengaruh di kalangan jemaat di Filipi pada waktu itu. Sehingga Paulus memberikan satu surat bagi mereka, dan hal ini Paulus menulis surat Filipi ini di dalam penjara dan kemungkinan besar di Roma Bapak Ibu. Nah, dia memberikan perhatian khusus kepada jemaat di Filipi bahwa mereka sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka di dalam masalah yang cukup pengaruh di dalam kesatuan, pengaruh di dalam
kebersamaan di dalam berjemaat di Filipi. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar beberapa hal penting. Ya, karena tema kita adalah keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera, pasti akan berdampak di dalam kehidupan, baik di dalam bergereja kita, baik pun juga di dalam internal keluarga kita. Untuk itu di dalam konteks ini kita belajar dari kenyataan masalah yang terjadi kedua tokoh ini. Sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa, namun terjadi masalah yang memang tidak bisa dielakkan juga. Dengan cepat Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, susah ya. Di mana kita melihat di situ bahwa Paulus tidak fokus pada siapa yang benar atau salah. Masalah antara Euodia dan Sintike ini benar-benar sudah terjadi dan ada pengaruh yang cukup signifikan di dalam jemaat. Akhirnya Paulus mendengar berita itu dan Paulus mengambil satu tindakan dengan menulis surat ini dengan satu komitmen dari Paulus bahwa mereka ini sesungguhnya harus diselesaikan dan diberikan kedamaian bagi mereka. Nah, Paulus tidak fokus pada siapa yang benar atau salah Bapak Ibu. Ini menarik buat saya hal ini, bahwa Paulus tidak menuduh Euodia atau Sintike. Tetapi dia fokus pada bagaimana bahwa hal ini terjadi rekonsiliasi dan juga kesatuan di antara mereka. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sebagai teladan dari Paulus melihat bahwa di dalam menyelesaikan satu masalah seperti ini tidak boleh berpihak atau tidak boleh menuduh atau menghakimi antara yang satu dengan lain, tetapi dia fokus pada satu tujuan yang penting, bahwa masalah itu harus diselesaikan, harus terjadi rekonsiliasi sehingga kesatuan terjadi di dalam Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, yang kedua Paulus memberikan satu hal yang menarik bagi kita, bahwa Paulus juga mendorong supaya kembali kepada kebenaran, yaitu fokus pada Tuhan yang sama di dalam Kristus. Di ayat yang kedua tadi Bapak Ibu, dan penting sekali kita melihat kalimat ini, bahwa supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus mendorong hal ini supaya mereka kembali kepada kebenaran yang utama, pada tujuan yang utama, yaitu kepada Kristus. Ini menarik bagi kita. Saya lihat di dalam konteks ini bukan sebatas di dalam masalah, di dalam berjemaat, di dalam bergereja. Tetapi saya lihat juga di dalam keluarga kita juga sangat relevan dengan firman Tuhan ini. Sesungguhnya ya kita sebagai hamba Tuhan belajar ya dari hal ini, dengan masalah-masalah di kalangan jemaat tidak boleh menghakimi, tidak boleh juga membela antara satu dengan lain, tetapi harus dengan tengah memberikan satu solusi, mendorong sebuah rekonsiliasi, mendorong sebuah hal yang baik di dalam kebenaran, yaitu untuk tetap pada satu tujuan, untuk Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita belajar di dalam bagian ini. Yang pertama kita lihat adalah di ayat 4 tadi, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dengan masalah yang ada Bapak Ibu, tetapi Paulus memberikan satu solusi bagi mereka. Dia berkata kepada mereka bahwa kamu sesungguhnya harus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan dengan mempertahankan egomu atau kebenaranmu sebagai manusia yang terbatas. Tetapi sesungguhnya harus lihat satu kenyataan bahwa sesungguhnya hidupmu ada di dalam Tuhan dan engkau seharusnya bersukacita di dalam Dia. Dengan hal ini maka saya ambil satu makna penting bagian ini, yaitu bahwa jangan terampas sukacita kita oleh karena masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Baik di dalam gereja kita, baik di dalam keluarga kita, sesungguhnya jangan terampas sukacita kita itu hanya karena masalah, padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Bisa diselesaikan kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka ego pun itu, keegoisan pun itu tidak akan berdaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya melihat di ayat 4 ini, Paulus berkata, bersukacitalah. Ngapain engkau menderita dengan masalah yang ada?
Ngapain engkau buat sebuah masalah yang sesungguhnya merampas sukacitamu di dalam Tuhan. Nah, untuk itu saya melihat ada makna ini. Bahwa jangan terampas sukacita kita oleh karena masalah yang sepele sesungguhnya. Oleh masalah yang seharusnya tidak perlu dipersalahkan, dipersoalkan, dibesar-besarkan Bapak Ibu. Ya, di dalam konteks ini saya tidak hanya membahas gereja, tetapi keluarga kita juga sesungguhnya seperti itu Bapak Ibu. Ya memang ada masalah besar yang begitu berat, ada juga masalah yang sepele. Tapi sepele terkadang masalah yang lebih rumit itu malah masalah-masalah sepele sesungguhnya Bapak Ibu ya. Masalah sepele sesungguhnya. Tapi ya kita malah yang ada ini, ego kita itu yang malah yang sangat kuat di dalam diri kita. Di dalam poin yang kedua ini saya katakan bahwa kalau sungguh-sungguh ada Tuhan ini ya kata, sungguh-sungguh kalau ada sungguh-sungguh Tuhan di dalam hati kita, maka ego pun tidak akan berdaya. Sesungguhnya Tuhan lebih berkuasa di dalam hidup kita daripada ego kita. Tetapi ini sebuah refleksi, ini sebuah pertanyaan bagi kita. Yang ada ini adalah ego atau Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini semakin keras kita berjemaat, semakin harus hidup seperti ini Bapak Ibu. Kita harus evaluasi, kita harus ada di sini. Kita harus berkata bahwa sesungguhnya Tuhan yang ada. Bukan ego kita, bukan pribadi kita, bukan kepentingan kita sendiri. Tetapi Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, sesungguhnya harus Tuhan yang bertata di dalam hidup kita, bukan ego kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Paulus bersukacitalah, bersukacita di dalam Tuhan. Karena di pihak lain tidak ada, hanya dalam Tuhan ada sukacita itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya bergumul untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi saya renungkan harus makanan yang keras buat kami. Makanan yang bergizi yang harus disampaikan. Bahwa Tuhan yang ada di dalam gereja, Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Sehingga ego pun tidak ada dayanya sama sekali. Bukan daya ini ya, saya sama daya. Saya tadi pilih juga kata apa sih yang enggak apa-apa lah, berdaya aja ya. Gampang dipahami. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada satu firman Tuhan di Perjanjian Lama di dalam Yesaya 48 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ini firman Tuhan ya. Maksudnya orang-orang fasik ini orang yang tidak percaya, yang tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang ada yaitu tadi egonya, kebenarannya sendiri. Dan itu tidak ada damai sejahtera. Prinsipnya kalau kita mau hidup damai sejahtera, kita harus percaya, bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu yang akan memenuhi damai sejahtera kita. Poin selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di ayat 5 tadi dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ada kata Tuhan sudah dekat, harus ini sebuah peringatan bagi kita Bapak Ibu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Banyak keluarga kehilangan damai karena menyimpan luka dan ingin menang sendiri. Ini benar-benar sakit sekali masalah ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita bergumul, di mana ada damai, di mana ada sukacita, padahal kita, mohon maaf, saya salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sedang menyimpan luka. Kita belum bereskan, kita belum selesaikan dengan sepenuhnya. Dan kita ingin menang sendiri. Masih ada ego di dalam diri kita. Di dalam konteks ini dikatakan, kalau kita benar-benar menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang, wujud itu adalah mengalah dan mengampuni. Saya juga pilih kata mengalah ini, apakah baik enggak? Ada sisi baiknya Bapak Ibu. Enggak mungkin ada pengampunan kalau enggak mengalah dulu. Maksudnya ya mengalah dulu lah. Kenapa? Karena kalau tidak ada itu semakin berat. Semakin tinggi masalahnya, semakin meledak. Nah untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, maksud dari Paulus dikatakan bagian ini di poin kedua ini. Bahwa kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang. Bukan sebatas diketahui. Kata ini sebenarnya boleh dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Untuk itu mari kita wujudkan kebaikan hati kita itu dengan mengalah, mengampuni. Di dalam Injil yang lain Bapak Ibu bahwa untuk mengampuni itu bukan hanya sebatas 70 kali 7 kali pengampunan itu. Tetapi tidak terbatas dalam hidup kita. Ada yang bertanya, bagaimana kalau masalah ini terlalu berat Pak?
Ini menyakitkan sekali, ini mengiris hatiku. Bagaimana bisa mengampuni? Tetapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya kalau engkau punya Tuhan, sekali lagi kembali, kalau punya engkau kebaikan dari Tuhan, pasti engkau sanggup mengampunimu. Tetapi ingat Bapak Ibu, dalam konteks itu juga jangan diulang juga. Terkadang nanti istriku atau suamiku ampuni kok karena dia anak Tuhan. Kata hamba Tuhan harus mengampuni apapun, tidak terbatas. Itu juga tidak benar Bapak Ibu. Yang mungkin latar belakang kita belum mengenal sepenuhnya kepada Tuhan dan kita jatuh dalam dosa. Dan itu harus diampuni dan diberikan pengampunan Bapak Ibu. Tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, membaca firman Tuhan dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, harus bertanggung jawab, tidak boleh terulang lagi. Jangan ada dalam prinsip kita, nanti diampuni lagi, didoakan lagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Jangan kita mempermainkan firman Tuhan dan Tuhan bagian ini. Esensi pengampunan seperti itu bukan itu. Kalau sudah berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan bertobat sepenuhnya, tidak akan terulang lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan kita bagian itu. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, sekali lagi kalau kita mau hidup di dalam keluarga dengan damai sejahtera, mari kita melepaskan luka itu, memberikan pengampunan. Kita tidak boleh menang sendiri dalam hidup ini. Tetapi kita harus saling mengampuni dan mengasihi. Poin yang ketiga, selanjutnya ada satu ayat di dalam Yesaya, sama Bapak Ibu ya, saya ambil di Yesaya, saya kutip Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini ayat favoritku. Ini ayat yang saya pegang ya. Dan saya tulis di status WA saya ini, benar-benar saya pegang ayat ini Bapak Ibu. Ada kata, ada kebenaran. Kalau ada kebenaran di situ pasti akan tumbuh damai sejahtera. Kalau tidak ada kebenaran maka nggak damai hati ini, nggak ada sukacita. Tetapi kalau ada kebenaran, kekuatan Allah di dalam diri kita, maka itu akan membuahkan satu damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau saya Bapak Ibu, saya ingin itu ketenangan, ketentraman. Tenang hidup ini, ngapain kita pusing-pusing menjalani hidup? Ya, selagi kita hidup ya ngapain kita stres dan pusing dan segala macam, ya jalani hidup dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, ada kebenaran, ada itu tadi, ya yang poin kedua, ada satu kasih dalam diri kita yang diberikan oleh Allah sendiri untuk mengasihi, mengampuni dan boleh memberikan hal yang baik bagi sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mungkin sedang bermasalah hari ini, saya tidak tahu. Tetapi lepaskan pengampunan itu, berikan kasih itu. Kenapa? Karena itu namanya ada kebenaran di dalam hidup kita. Kalau kita mau tenang, kalau kita mau tentram, ya harus ada damai itu, harus ada kebenaran itu. Lepaskan pengampunan, berikan kasih kepada mereka. Terakhir Bapak Ibu, poin ketiga, yaitu di dalam ayat ke-6. Di situ dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Minta hikmat dan kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Ternyata di dalam ayat ini bukan sebatas meminta apa yang kita mau Bapak Ibu. Tetapi konteksnya ini masalah. Ini di dalam pergumulan untuk menyelesaikan masalah. Ternyata kita harus minta hikmat itu. Dan di situ percayalah Tuhan membukakan jalan bagi kita. Ya. Minta hikmat dan kekuatan kepada Tuhan dalam persoalan hidup kita. Yesus berkata dalam bagian ini firman-Nya bahwa kalau engkau pun minta, engkau akan mendapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saya tantang setiap kita pada pagi hari ini. Kita mau ciptakan keluarga kita yang hidup di dalam damai sejahtera. Dengan 3 poin ini tadi, sekali lagi bahwa kita berjuang bersama. Kita tidak sempurna memang di dalam hidup ini, tetapi dengan hati yang mau terus berjuang bersama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ayat yang terakhir di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3, di situ dikatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya yang teguh, hati teguh kemana ini? Yaitu kepada Tuhan percaya. Bukan kepada pihak yang lain Bapak Ibu.
tetapi kepada Tuhan. Hatinya yang teguh berarti kokoh apapun itu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari dengan hal ini kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah melakukan itu, yang 3 poin di atas tadi, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Tidak jalan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali kalau kita sudah laksanakan ketiga poin tadi. Bahwa damai sejahtera Allah ini memelihara kita. Kenapa? Karena kita sudah berada di dalam satu rencana Tuhan yang harus kita memang lakukan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah beres semuanya ini, sudah ada damai sejahtera dalam hati kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya harus engkau pikirkan yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, itu semua harus engkau pikirkan dengan sungguh-sungguh. Tapi ini semua tidak akan bisa kalau masih belum beres tadi ya. Kalau kita belum hidup di dalam damai sejahtera Allah. Enggak mungkin boro-boro mikirkan hal yang suci, yang mulia. Masalah aja belum selesai. Itu istilahnya Bapak Ibu. Dan untuk mencapai ini ya kita belajar bersama. Semua harus dibereskan. Kita mau hidup di dalam damai sejahtera Allah itu. Dan yang terakhir di situ bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Saya yakin Bapak Ibu bahwa kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran ini, saya yakin keluarga kita terus berjalan di dalam damai sejahtera. Tetapi ingat ya, bahwa damai sejahtera itu bukan tanpa persoalan dan masalah. Tetapi yang penting di situ adalah bagaimana kita menaruh persoalan itu di dalam hikmat kekuatan Tuhan. Artinya ada apa? Ada penyelesaian di dalam hidup kita. Kesimpulan Bapak Ibu sudah 9:30. Kita melihat di poin terakhir kesimpulan. Kesimpulan adalah masalah perselisihan tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Perlu diselesaikan dengan kerendahan hati. Sekali lagi masalah perselisihan tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Perlu diselesaikan dengan kerendahan hati. Menjaga hati dan pikiran pada tujuan utama, yaitu kepada Tuhan, sehingga perlu diupayakan pada hal-hal yang membangun. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, memberkati kita. Ayo bersama-sama dengan kerinduan kita, kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera. Ingat firman Tuhan tadi, kalau mau harus dibereskan semua. Tuhan yang bertata, bukan ego kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami jemaat-Mu, kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa memang di dalam keluarga banyak pergumulan tantangan Tuhan. Dan itu Tuhan tidak pernah berkata bagi kami bahwa kalau engkau mengikut aku maka engkau akan selalu santai, enak, dan damai dengan tidak ada masalah. Tidak. Tetapi kedamaian kami sesungguhnya kalau ada kasih Tuhan dalam hati kami untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya itulah damai yang dari Tuhan. Dan kami yakin dalam mengiring Tuhan kami tidak putus asa. Kami tidak menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Tetapi kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami yang sungguh-sungguh berada di dalam genggaman tangan-Mu. Tolong kami Tuhan Bapak Ibu jemaat dan kami semua belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Kerinduan kami, keluarga kami hidup di dalam damai sejahtera. Untuk itu mampukan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kepada petugas bisa maju ke depan.
dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 dan ayat 53 sampai 56. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia baru makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu Bapak Ibu, prinsipnya bahwa yang menerima perjamuan kudus ini adalah bagi yang sudah percaya sungguh kepada Yesus dan sudah menerima baptis dewasa atau peneguhan sidi. Yesus melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya dan dia berkata, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka Yesus melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita masuk di dalam doa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan seruan hati kami, pengakuan dosa kami. Kiranya pengakuan kami ini Engkau melayakkan kami. Engkau memampukan kami, ya Tuhan, supaya kami hidup yang diubahkan, berubah menjadi pribadi yang baru. Bukan lagi hidup di dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi kami diubahkan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami pagi hari ini menerima sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, saya menjelaskan kembali untuk esensi dari roti dan anggur ini. Bahwa roti adalah tanda atau lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sedangkan anggur adalah tanda atau lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk diperintahkan untuk menyucikan kita di dalam segala dosa kita. Perjamuan kudus diperintahkan Yesus untuk kita lakukan sebagai peringatan, untuk mengenang kasih Kristus yang rela demi untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus juga adalah tanda persekutuan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam itu Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan muridnya. Lalu ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu, dia ambil cawan dan dia berkata kepada mereka, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima
perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh dan kita sambil nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku sertakan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu seperti yang Ku ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ada di antara kita yang belum menerima hosti dan anggur? Ya, semua sudah menerima. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan sebuah penghayatan kepada Tuhan bahwa ini tanda lambang tubuh Kristus yang telah diberikan bagi kita untuk penebusan dosa kita. Tubuhnya ini telah dicabik-cabik, hancur-hancuran demi kita untuk diselamatkan. Mari kita terima dengan penuh syukur, dengan penuh iman dan penghayatan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dengan penuh penghayatan bahwa ini tanda lambang darah Kristus yang tercurah bagi kita untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Darahnya ini adalah suci dan mahal adanya, tetapi Dia berikan bagi kita
untuk boleh kita diselamatkan. Mari kita terima dan minum dengan penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan penuh penghayatan dan dengan penuh iman kepadanya. Mari kita terima untuk minum bersama. Mari kita berdoa untuk doa syukur dipimpin oleh Evangelis Fian. Dipersilakan. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami orang berdosa tetapi Engkau senantiasa menerima kami. Bahkan Engkau senantiasa mengasihi kami. Kadangkala kami jatuh dan terus jatuh dalam kubangan dosa. Tetapi Engkau menarik kami dan Engkau terus membangkitkan kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Engkau senantiasa menerima kami. Biarlah melalui momen perjamuan kudus ini kami boleh terus menghayati pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tak bersyarat bagi kami, yang terus-menerus Tuhan limpahkan. Dan biarlah ketika kami boleh menghayati, memahami, kami boleh meresponinya dan boleh membagikan dalam kami hidup hari lepas hari. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami terus setia mengikuti-Mu. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.